Selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi bank terbagi menjadi tiga, yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Bank berfungsi sebagai tempat masyarakat menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, atau biro. Dana yang terkumpul ini disebut dana pihak ketiga dan menjadi sumber utama bagi kegiatan operasional bank. Yang kedua ada menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali melalui pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti individu maupun perusahaan. Tujuannya untuk membantu kegiatan ekonomi dan memperoleh keuntungan bagi bank. Selanjutnya ada memberikan jasa keuangan lainnya. Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga memberikan berbagai layanan tambahan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian valuta asing, kartu kredit, dan layanan digital banking. Fungsi ini membantu memperlancar aktivitas keuangan masyarakat. Jenis-jenis bank itu ada 5. Yang pertama jasa simpanan, yang kedua jasa pinjaman, yang ketiga jasa transfer dan pembayaran, yang keempat jasa valuta asing, dan yang kelima jasa investasi dan penitipan. Jasa simpanan, bank menyediakan berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang nasabah dengan aman serta memberikan bunga atau bagi hasil. Jasa pinjaman, bank memberikan fasilitas peminjaman dana kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif seperti kredit usaha, kredit kendaraan, dan KPR. Yang ketiga, jasa transfer dan pembayaran. Bank membantu nasabah melakukan transfer uang baik antar rekening, antar bank maupun antar negara, serta menyediakan layanan pembayaran seperti listrik, air, telepon, pajak, dan lain-lain. Yang keempat ada jasa valuta asing. Bank melayani di masa asing dan transaksi keuangan internasional untuk keperluan bisnis atau perjalanan luar negeri. Dan yang terakhir ada jasa investasi dan penitipan. Bank juga menawarkan produk investasi seperti reksadana, obligasi atau deposito berjangka, serta layanan safe deposit box untuk menyimpan barang berharga dengan aman. Selanjutnya ada jasa simpanan. Jasa simpanan dibagi menjadi tiga, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Jadi jasa simpanan yang paling umum digunakan masyarakat nasabah dapat menyetorkan menarik uang kapan saja melalui teller atau ATM. Contohnya tabungan BRI, BRIK, AMA, dan BCA Tangkapan, dan Mandiri Tabungan Nol. Selanjutnya ada giro. Simpanan yang diperuntukkan bagi pihak perusahaan atau pelaku usaha. Penarikan dana dilakukan dengan cek atau biljet giro, bukan dengan buku tabungan. Contohnya transaksi bisnis dan pembayaran dalam jumlah besar. Selanjutnya ada deposito. Simpanan berjangka yang hanya bisa ditarik setelah jangka waktu tertentu. Contohnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Contohnya bunga lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Jasa pinjaman kredit. Jasa pinjaman atau kredit merupakan layanan bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Melalui kegiatan ini, bank memperoleh keuntungan dari uang kredit. Yang pertama, pengertian kredit. Kredit adalah pemberian pinjaman uang oleh bank kepada nasabah dengan perjanjian bahwa dana tersebut akan dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tujuan pemberian kredit. Yang pertama, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas usaha. Yang ketiga, ada jenis-jenis kredit. Kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi, misalnya kredit kendaraan atau KPR. Kredit produktif digunakan untuk kegiatan usaha seperti modal kerja, investasi, atau ekspansi bisnis. Kredit profesi khusus bagi profesi yang tertentu seperti guru, dokter, atau PNS. Yang keempat ada prinsip pemberian kredit. Yang pertama itu karakter, yang kedua kapasiti, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan yang kelima condition of economy. Selanjutnya ada jasa transfer. Jasa transfer merupakan layanan bank untuk memindahkan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik dalam bank yang sama maupun antar bank, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang pertama ada tujuan jasa transfer, memudahkan transaksi pembayaran dan pengiriman uang.
diproses real time. Yang kedua ada transfer antar bank atau SKM RTGS online. Pengiriman uang antar bank berbeda dengan sistem clearing atau online. Yang terakhir ada transfer internasional. Pengiriman uang ke luar negeri dengan digitansi menggunakan sistem SWIFT atau jasa Western Union. Yang terakhir ada contoh layanan transfer modern. Ada mobile banking, internet banking, ATM bersama atau QRIS. Quick Response Code Indonesian Standard. Jasa pembayaran. Jasa pembayaran adalah layanan bank yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang membayar dan pihak yang menerima pembayaran atas suatu transaksi. Yang pertama ada tujuan jasa pembayaran. Yang pertama itu mempermudah proses transaksi keuangan. Yang kedua menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Jenis-jenis jasa pembayaran oleh bank. Yang pertama pembayaran tagihan seperti listrik, air, telepon, internet, dan televisi berlangganan. Yang kedua pembayaran pajak dan iuran, kendaraan, PPP, BPJS atau asuransi. Yang ketiga pembayaran e-commerce, transaksi belanja online melalui virtual account atau kartu debit atau kredit. Pembayaran gaji, payroll, penyaluran gaji karyawan melalui rekening bank. Contoh layanan modern yang pertama mobile banking dan internet banking. Yang kedua ATM dan NDC elektronik data capture. Dan yang ketiga QRIS dan e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay dan lain-lain. Selanjutnya ada jasa valuta asing atau foreign exchange. Jasa valuta asing adalah layanan bank yang menyediakan fasilitas jual beli mata uang asing serta transaksi keuangan internasional. Yang pertama ada tujuan layanan valuta asing, yaitu mempermudah transaksi internasional, ekspor impor, memfasilitasi perjalanan luar negeri, dan mendukung kegiatan investasi global. Selanjutnya ada bentuk layanan falas di bank. Yang pertama ada jual beli mata uang asing atau money changer. Yang kedua transfer uang antar negara atau remitansi. Yang ketiga ada pembukaan rekening valuta asing USD, SGD, Euro, dan lain-lain. Ada jasa investasi. Bank juga berperan dalam membantu nasabah mengelola dan mengembangkan keuangannya melalui berbagai produk investasi. Yang pertama ada jenis layanan investasi bank, yaitu deposito berjangka, simpanan dengan bunga tinggi, reksadana, kerjasama dengan manajer investasi, obligasi, dan sukuk, surat utama pemerintah atau korporasi. Yang kedua ada manfaat jasa investasi, yaitu membantu nasabah memperoleh keuntungan pasif, menyediakan alternatif investasi yang aman dan terpercaya, meningkatkan perekonomian nasional melalui investasi produktif. Bank berperan sebagai perantara antara investor dan penerbit investasi. Perbankan berbasis teknologi. Selanjutnya ada jasa kartu debit dan kredit. Kartu debit digunakan untuk pembayaran langsung dengan membentuk saldo tabungan nasabah. Contoh kartu ATM BCA, Mandiri, debit, dan BNI Takus. Selanjutnya ada kartu kredit. Fasilitas pinjaman jangka pendek dari bank. Nasabah dapat bertransaksi sekarang dan membayar kemudian. Contohnya Visa, Mastercard, dan JCB. Selanjutnya ada manfaat penggunaan bank praktis dan aman, diterima di banyak tempat, dan dapat digunakan untuk transaksi online. Jasa safe deposit box. Yang pertama pengertiannya yaitu safe deposit box atau SDB adalah kotak penyimpanan pribadi yang disediakan untuk menyimpan dokumen penting, perhiasan, sertifikat atau barang-barang lainnya. Yang kedua itu ada mobile SDB, yaitu keamanan tinggi atau ruangan habis, ganda, pengawasan CCTV. Yang ketiga yaitu ada privasi dan kerahasiaan terjamin, hanya pemilik dan pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Digunakan oleh nasabah yang mengutamakan keamanan barang warga. Selanjutnya ada jasa bank digital. Perkembangan teknologi membuat bank menyediakan layanan berbasis digital untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Contoh layanan bank digital yang pertama ada mobile banking, internet banking, digital wallet atau e-wallet. Contohnya GoPay, Dana, OVO, dan Linaja. Yang selanjutnya ada neobank, bank digital tanpa cabang. Contohnya Jago, Cbank, dan lain-lain. Selanjutnya
Selanjutnya ada keuntungan bank digital. Keuntungannya adalah akses layanan 24 jam, transaksi cepat dan efisien, dan mengurangi kebutuhan data atau sekarang. Ada keuntungan menggunakan jasa bank. Menggunakan jasa bank memberikan banyak manfaat bagi masyarakat maupun dunia usaha. Pertama, aman dan terpercaya. Uang tersimpan aman, dilindungi sistem perbankan. Yang kedua, praktis dan efisien. Transaksi mudah dilakukan kapan saja. Yang ketiga, mendapatkan bunga atau keuntungan. Nasabah memperoleh imbal hasil dari simpanan atau investasi. Yang keempat, mempermudah transaksi bisnis dan pembayaran. Dan yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bank menyalurkan dana untuk kegiatan produktif masyarakat. Selanjutnya ada resiko dalam jasa perbankan. Yang pertama adalah resiko kebocoran data. Kebocoran data atau pencurian dana melalui penipuan online. Yang kedua ada resiko operasional, kesalahan sistem atau kelalaian manusia dalam pengelolaan dana. Yang ketiga ada resiko gagal bayar. Nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Yang terakhir ada resiko pasar, perubahan suku bunga, nilai tukar atau kondisi ekonomi global yang mempengaruhi kinerja bank. Peran OJK dan Bank Indonesia. Dua lembaga penting yang berperan mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan termasuk perbankan, melindungi hak konsumen dan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ada Bank Indonesia atau BI, mengatur dan menjaga kestabilan moneter nilai rupiah dan inflasi, mengawasi sistem pembayaran nasional, dan mengatur likuiditas dan peredaran uang. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan adalah jasa perbankan memiliki peran vital dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Bank tidak hanya menjadi tempat penyimpanan uang, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana, menyediakan layanan pembayaran, investasi, hingga digital banking. Dengan adanya pengawasan dari OJK dan Bank Indonesia, kegiatan perbankan diharapkan semakin aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, jasa perbankan adalah tulang punggung sistem keuangan modern yang mempermudah aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Nazabana Fitri dengan NIM 4251925. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi bank dalam menyediakan jasa bank yang berkualitas? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yulianti dengan NIM 6422017. Saya ingin bertanya, apa perbedaan kartu kredit dan kartu debit dari segi cara kerja dan sumber dana? Perkenalkan, nama saya Rahel Mawarni dengan NIM 6451951. Pertanyaannya, apa saja keuntungan menggunakan jasa bank yang paling tepat? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rahma dengan NIM 4251835. Saya ingin bertanya, bagaimana jasa bank dapat membantu meningkatkan kepuasan nasabah? Perkenalkan, nama saya Margaret Tampulan dari kelompok 5. Apa keuntungan menggunakan jasa bank digital? Sebelum kami menjawab pertanyaan dari kalian, izinkan kalau kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kami sudah selesai berdiskusi dan kami akan menjawab pertanyaan dari luar. Akan dibacakan oleh Pertanyaannya, bagaimana jasa bank dapat membantu meningkatkan kepuasan nasabah? Jawabannya, jasa bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah dengan menyediakan layanan dengan cepat, mudah,